Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurjannah dengan NIM 12080226313 dari kelas Agroteknologi 2B, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suskaryo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Siti Zulaiha MSI. Penerapan biokimia dalam bidang pertanian, salah satunya itu pestisida. Perlu kita ketahui, pestisida merupakan zat kimia maupun bahan zat renik atau virus yang digunakan untuk mencegah hama dan penyakit, yang dimana berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Berdasarkan jenis hama yang akan diberantas, pestisida digolongkan menjadi insektisida, herbisida, nematisida, dan fungisida. Pestisida ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, yang dimana kelebihan dari pestisida ini pengaplikasian yang mudah dan hasil dapat dirasakan dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan kekurangan dari pestisida ini pengaplikasian yang mudah tidak membunuh jasad sasaran secara langsung, tidak tahan terhadap sinar matahari, kurang praktis, dan tidak tahan disimpan dalam waktu yang cukup lama. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penggunaan pestisida yang dilakukan secara berlebihan, yaitu resurgensi, meningkatnya reproduksi hama, timbulnya hama sekunder, resisten hama atau penyakit menjadi kebal terhadap racun pestisida, berkurangnya musuh alami, dan residu racun yang ditinggalkan dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Pestisida dalam membunuh hama menggunakan dua mekanisme, yaitu meracuni hama secara langsung dan meracuni tanaman terlebih dahulu, baru hama akan keracunan setelah makan tanaman tersebut. Berikut merupakan beberapa cara mekanisme kerja pestisida yang biasa digunakan oleh para petani. Yang pertama itu pestisida racun sistemik. Pestisida jenis ini memiliki cara kerja yang tidak langsung membunuh OPT, namun setelah disemprotkan akan menempel pada tanaman. Kemudian racun ini akan terserap ke dalam jaringan tanaman melalui daun atau akar. Yang termasuk pestisida racun sistemik umumnya adalah insektisida, fungisida, dan herbisida. Yang kedua, pestisida racun kontak. Pestisida ini akan bekerja jika terkena kontak langsung dengan OPT sasaran. Racun pada pestisida tersebut akan masuk ke jaringan tubuh organisme target. Selanjutnya akan terjadi gangguan fungsi fisiologis organisme target yang berakibat pada kematian. Yang termasuk pestisida racun kontak umumnya adalah insektisida, fungisida, dan herbisida. Untuk jenis insektisida, penggunaan racun kontak sangat efektif untuk pengendalian serangga yang menetap dan tidak tersembunyi, seperti ulat, kutu daun, dan semut. Racun ini kurang bekerja baik terhadap serangga-serangga yang mempunyai mobilitas tinggi atau tersembunyi, seperti lalat, kutu kebul, dan belalang. Yang ketiga, racun lambung. Racun yang terdapat dalam insektisida ini baru bekerja jika bagian tanaman yang telah disemprot dimakan oleh hama. Di lambung inilah kerja racun mulai bereaksi. Racun lambung ini biasanya berhubungan dengan racun pestisida sistemik. Dan yang keempat, racun pernapasan. Insektisida jenis ini dapat membunuh serangga jika terhisap melalui organ pernafasan hama. Racun ini sering digunakan untuk mengendalikan hama gudang. Jenis racun ini sering disebut sebagai racun fumigan. Dengan mengetahui cara kerja atau mekanisme kerja pestisida, kita akan tahu bahwa pestisida sistemik efektif digunakan untuk membunuh hama tanaman yang ada di dalam jaringan tanaman, atau pada hama yang tipe serangannya adalah menghisap atau menusuk tanaman. Misalnya hama penggorok daun, penggerek batang, penggerek buah, strips, dan kutu. Pestisida kontak, sistemik, dan lambung efektif digunakan untuk mengendalikan hama tanaman dengan mobilitas yang tinggi, seperti belalang, kutu, lalat buah, dan lain sebagainya. Karena pada saat penyemprotan kemungkinan hama tersebut tidak ada di tempat atau terbang, dan beberapa waktu kemudian akan kembali, dan hama akan mati jika memakan bagian tanaman yang masih mengandung residu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara kerja atau mekanisme kerja pestisida di dalam bidang pertanian. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.